Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Biar enak duduk. Duduk. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir pada acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangin salam saya lagi, mudah-mudahan yang jawab rezekinya dilancarkan. Urusan rezeki paling gede suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa wa hassana wa habana wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah yang al-fakir hormati daripada para asatir yang pada hadir di dalam acara ini, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, yang mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau semua. Yang al-fakir hormati daripada sahibul bait Ibu Hajah Solehah, Ibu Hajah Solehah, ya Masya Allah tadi begitu semangat memimpin daripada acara ini. Ini adalah sebuah arti yang sangat luar biasa. Bagaimana rasa semangat beliau agar kenapa? Agar orang-orang yang hadir pada acara ini mereka semua ke depannya untuk menjadi pribadi yang akan lebih baik. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati, saya muliakan daripada ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf dan juga paman saya Al-Habib Hadi bin Abdurrahman As-Saggaf beserta hadirin dan hadirat, bapak ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepada semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Alhamdulillah, di antara nikmat yang paling luar biasa ialah nikmat iman dan nikmat iman Islam. Nikmat yang tak akan bisa dibeli dengan apapun. Nikmat yang sangat luas, nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada nikmat, yaitu nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada acara yang mulia ini kita dapat hadir untuk mendapatkan daripada curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga pengikutnya yang setia sampai saat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya nih. Lanjutnya. Nih tadi saya dipanggil ada sebelumnya dengan nama Ustaz. Jangan panggil saya Ustaz. Saya masih begitu muda. Ya, pada ketawa. Orang muda-muda nih pada ketawa. Saya masih 16 tahun. Ya, masih kecil. Jadi tuh. Ini kenapa pada ya? Saya masih 16 tahun. Gede badan doang. Iya. Dan sering panggilnya bukan Alwi, tapi Kian Santang. Kadang saya suka nggak nyaut. Ini bahasa Betawi nih. Kadang saya suka nggak nyaut. Kalau ada orang manggilnya Alwi, malah dipanggil Kian Santang, mulai nengok saya. Karena kebiasaan. Bahkan ibu-ibu yang hadir pada acara ini saya yakin nggak tahu nama asli saya. Tahunya Kian Santang aja deh. Betul apa betul? Baik, kita lanjut aja. Karena kalau yang namanya Kian Santang nggak mungkin naik mobil, naik kendaraan, pasti jalannya cepet.
Ya. Dari mana tahu, udah datang aja ke sini, Masya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memperingati pada acara ini, kita memperingati daripada 10 Muharram. Memang yang terkenal di bulan Muharram ini ada salah satu tradisi. Ya, Masya Allah. Salah satunya ialah lebaran anak yatim. Atau ini ada juga santunan anak yatim. Maka dengarkan daripada salah satu kisah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Pada hari raya Id beliau keluar dari rumahnya. Beliau tidak sengaja melihat anak-anak yang sedang bermain. Dan di antara anak-anak yang bermain ada salah satu anak yang diam, menunduk, sedih pada saat itu. Datanglah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak tersebut. Ditanya, wahai anak kecil, apa yang membuatmu sedih pada hari raya Id ini? Pada hari yang sangat mulia ini, hari di mana orang-orang semuanya berbahagia. Lalu dijawab oleh anak ini, karena anak ini tidak tahu kalau bahwasanya yang di depannya ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak tahunya, anak ini menjawab dengan perkataan, sudah tinggalkan saya saja Tuhan. Anda bisa melihat saya saat ini tidak berpakaian, saya saat ini lelah, saat ini saya sedang kelaparan. Karena kenapa? Ayah saya telah meninggal dunia dengan peperangan yang diikutinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa? Ibu saya pergi, ibu saya meninggalkan saya, harta saya diambil oleh ibu saya. Lalu apa? Dan juga dia ditinggal sendiri pada saat itu. Ibunya nikah sama orang tua lain, nikah sama ayah lain. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sosok baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan anak tersebut dengan hanya memberikan sebuah nasihat atau semangat berkat? Tidak. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membantu anak yatim tersebut dengan perkataan, maukah engkau menjadi anakku? Wah, ini mau tuh, Masya Allah. Anak kecil bahasanya mau katanya. Lalu beliau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjawab, aku akan menjadi ayahmu. Lalu Sayyidatuna Aisyah akan menjadi ibundamu. Lalu juga Sayyidina Hasan wal Husain akan menjadi saudara-saudaramu. Lalu juga Sayyidatuna Fatimah Zahra akan menjadi kakakmu. Kaget anak ini. Ternyata yang di depannya adalah manusia pilihan, manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baginda Rasulullah membawa anak tersebut ke rumahnya, diberikan pakaian yang baru, diberikan makanan sampai kenyang anak tersebut. Dan suatu ketika anak tersebut keluar dari rumah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ikut bermain dengan anak-anak yang lain, sampai anak-anak yang lain ini kaget dengan anak tersebut. Kenapa engkau tadinya sedih? Kenapa tadinya engkau terlihat lelah? Tadinya engkau terlihat ingin sendiri saja. Sekarang engkau bermain dengan kami dengan rasa kebahagiaan yang luar biasa. Dijawab dengan anak tersebut, yaitu apa? Tadinya aku kelaparan, sekarang aku sudah kenyang. Tadinya aku tidak berpakaian, sekarang aku sudah berpakaian. Tadinya aku lelah, sekarang aku begitu semangat. Kenapa? Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi ayahandaku. Lalu Sayyidatuna Fatimah menjadi kakakku, Sayyidah Aisyah menjadi ibundaku, dan juga Sayyidina Hasan wal Husain menjadi saudara-saudaraku. Sampai-sampai anak ini pengen sekali memiliki ayah persis seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa yang bisa kita ambil daripada cerita tersebut, kisah tersebut? Tentu yang paling pertama, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak yatim. Bahkan dikatakan di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah mengatakan bahwasanya aku nanti di surga bersama anak yatim itu, hakada, kata baginda Rasulullah, seperti dua jari ini. Lalu beliau memisahkannya sedikit. Artinya apa? Baginda Rasulullah sangatlah dekat dengan anak yatim. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita menyayangi anak yatim, bukan hanya sekedar menghormati mereka, tapi membantu anak yatim, menyemangati mereka, memberikan fasilitas kepada mereka, karena mereka lah adalah orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, diambil dari hikmah tersebut, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku mengutus engkau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Maka ajarkan kepada anak kita. Ini anak-anak di zaman sekarang, mereka mengidolakan manusia biasa, mengidolakan orang-orang yang ada lagi viral, istilahnya lagi viral di zaman ini. Betul. Ini kadang sampai mereka fanatik luar biasa, tapi mereka telah melupakan budi pekerti yang mulia dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajarkan pada anak-anak kita, ini adik-adik kita nih semasa kecilnya, ibu, bapak-bapak, kita ajarin bagaimana kisah-kisah baginda Rasulullah. Kasih sedikit-sedikit kisah baginda Rasulullah. Ada kenapa? Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, dan mereka tentunya akan dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikannya untuk siapa? Untuk orang tuanya juga. Siapa sih orang tua yang tidak ingin anaknya memiliki budi pekerti yang mulia? Siapa orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha? Mau nggak anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Mau nggak ibu-ibu? Maka dengarkan satu hadis ini. Insya Allah setelah ini kita ajarkan, kita didik anak-anak kita dengan 3 perkara ini. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Adibu auladakum bi thalathatin khisalin. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara ini. Yang pertama, hubbun nabiyyukum, cinta kepada nabi kalian, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa hubbu ahli baiti Rasulillah, yaitu mencintai keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Hubbun nabiyukum, mencintai nabi kalian, baginda Rasulullah. Bagaimana caranya kita bisa meluapkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah? Yang paling termudah ialah rajin-rajin bersalawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salafun salih, orang-orang saleh di zaman dahulu, mereka kalau salawat itu tidak tanggung-tanggung. Sehari bisa 500, sehari bisa 1000, bahkan lebih. Tapi kita yang ada di sini, kadang kita nih salawat aja sehari jarang. Betul-betul. Ngaku enggak? Ada yang kayak begini orang nih. Di sini ada yang hadir begitu? Nah. Maka pulang-pulang dari sini bismillah, rajin bersalawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Di saat disebutkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengucap dengan ucapan salawat juga pada baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Baginda Rasulullah bersabda,
orang yang pelit ialah orang-orang yang di saat disebutkan namaku di depannya atau di saat ia ingat daripada namaku tapi dia tidak bersalawat padaku. Maka di saat disebutkan nama baginda Rasulullah, maka bacalah menjawab dengan salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin dan hadirat, yang kedua, uhubbu ahla baiti Rasulullah, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin dekat dengan baginda Rasulullah sangatlah banyak sekali cara-caranya. Di antaranya tadi memperbanyak sholawat. Yang kedua apa? Mencintai dan dekat dengan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang dekat dengan keluarga baginda Rasulullah, insya Allah hidupnya akan dimuliakan. Hidupnya insya Allah gak pernah akan terasa susah. Semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam satu qasidah pernah dibacakan bahwasanya Al-Fakir Alwi pernah pada saat itu sebelum kakek kami meninggal dunia, guru kami Al-Habib Abdul Rahman Segaf, beliau pernah berbicara dengan Al-Fakir. Ini Al-Fakir pengen kasih satu qasidah yang insya Allah bisa dibaca untuk semua. Sebelum beliau meninggal, beliau memanggil saya, Alwi sini. Saya disuruh baca sholawat depan beliau. Yang pertama, ya Rabbana kata wassafa bi Muhammadin ilfir lana ya sami' al-du'ana. Yang kedua, beliau membisiki saya, ya Alwi Sayyidina Ali Hasan wal Husain. Yang artinya apa? Keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir disuruh membaca satu qasidah. Dengarkan baik-baik ya. Insyaallah bisa diikuti. Inna fil jannati nahran min laban, inna fil jannati nahran min laban, li'aliyin wa Husainin wa Hasan, li'aliyin wa Husainin wal Hasan. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang terbuat dari susu. Sungai tersebut manisnya itu lebih daripada madu, putihnya itu lebih putih daripada susu. Diperuntukkan untuk siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu ahlil baiti fardun indana, حب أهل البيت فرض عندنا, وبهذا الحب لا نخشى المهن, وبهذا الحب لا نخشى المهن. Mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban bagi kita, dan siapapun yang mencintai mereka dengan kecintaan tersebut maka tidak pernah khawatir daripada kesusahan. Wa man kana muhibban lahum, wa man kana muhibban lahum, dan barang siapa yang mencintai mereka, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan, masuklah ia ke surga tanpa adanya kesedihan. Inilah berkatnya orang yang mencintai keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai keluarga baginda Rasulullah, maka baginda Rasulullah akan juga mencintai dirinya. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan mencintai keluarga baginda Rasulullah, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, watilawatil Quran, membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian di antara kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya adik-adik kita, saya pengen suruh baca surat-surat di dalam Al-Quran. Yang bisa maju ke depan boleh foto dan apa-apa. Buat kenang-kenangan insya Allah. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cuma bisa ngasih hadiah itu nggak apa-apa. Baik. Yang bisa baca surat Al-Ikhlas
Ayo maju ke depan. Wah, rame. Ya, jadi. Wah, maju ya nggak apa-apa. Ayo baca surat Al-Ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Masya Allah. Wah, masih kangen. Ya, tadi udah foto kali ini, Masya Allah. Foto, ayo sini. Nah, gamisnya bagus nih. Boleh buat saya nggak? Boleh nggak? Oh, jangan. Nanti. Marhaban. Ya, Masya Allah. Mau lagi nggak? Sekarang sebutkan bulan-bulan dalam Islam. 12 bulan dalam Islam. Ayo yang bisa maju depan. Bisa? Ayo maju. Hah? Bisa? Ayo maju. Sebentar. Ya. Kasih jalan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih semangat kalian nih? Baik, sebutkan 12 bulan dalam Islam. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Masya Allah, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Ya, silakan. Beb. Madep sini, Beb. Udah ya, cukup ya? Cukup ya? Terus. Baik. Terus. Baik. Sekarang tentang Kian Santang gak apa-apa deh. Siapa pamannya Raden Kian Santang? Bisa? Ayo sini, maju. Ayo. Wah, Masya Allah. Sini. Masya Allah. Ya, sebutkan pamannya anak Marogol. Bismillah. Pamannya boleh sebutin. Astagfirullah. Wah, apa? Sebutkan ibunya Raden Kian Santang. Gak apa-apa. Tahu? Ya. Dari tangan jangan. Luar biasa berani, yang penting berani dia, Masya Allah. Daripada yang lain nih gede umur doang tapi gak berani. Yang remaja ini gimana? Ayo. Masya Allah, ayo. Lanjut lagi. Siapa kakaknya Raden Kian Santang yang laki? Nah. Ayo, sini. Nah. Masya Allah, baik maju depan. Tadi udah foto dalam. Iya, apa nih? Masih lagi. Siapa? Sebutkan. Gak jadi, jangan. Terlalu gampang. Sebutkan. Ya dah, kakaknya tapi yang perempuan. Coba sebutkan. Rara Santang. Nah, iya betul ya. Ya, marhaban. Ya, afan. Ya, baik. Sudah cukup ya. Buat anak-anak yatim, ayo khusus anak-anak yatim sekarang baca surat Al-Baqarah. Ya, baca surat Yasin. Jangan. Baca surat depannya doang ya. Atin. Watin wazaitun. Ayo, betul. Kasih jalan dulu. Ya.
Silakan baca surat At-Tin, fadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladiil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Khalaisallahu bi'ahkamil hakimin. Masya Allah, tepuk tangan. Boleh, silakan. Masih banyak. Sudah ya teman-teman ya? Boleh. Terakhir. Ini nggak ada habis-habisnya nih kalau semuanya.